costnya juga beriringan Pak. Itu ya. Dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Jepang, Japan Initiative telah menjalankan proyek kampanye program review sejak tahun 2020. Meskipun sebenarnya program review ini telah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2010 di depan anggota DPD dan sekretariat pada saat pelatihan JIKA. Dan untuk selanjutnya, berbagai kampanye program review di Indonesia terus dilakukan kepada banyak orang dengan berbagai koneksi dan bantuan kooperator. Untuk mendorong percepatan kampanye dan pemahaman program review ke lebih banyak orang pada tahun 2020, dilakukan pembuatan buku panduan program review dengan bahasa Indonesia, serta menyelenggarakan webinar secara lebih luas. Dari proses panjang kampanye program review di Indonesia ini, menghasilkan keputusan untuk melaksanakan uji coba program review untuk pertama kalinya di Kelurahan Guosari dan Sriharjo, Bantul. Uji coba program review pada tahun 2022 yang dilakukan di Kelurahan Guosari dan Sriharjo ternyata mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah kelurahan maupun pemerintah kabupaten dan masyarakat. Kegiatan uji coba program review pada tahun 2022 ini juga menghasilkan sebuah proses penguatan demokrasi masyarakat secara nyata, yang mungkin baru pertama kalinya dilakukan di Indonesia, yaitu metode pemilihan peserta diskusi yang dilakukan secara acak dan peserta juga diberikan hak untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan pemerintah desa yang direview. Untuk memperkuat pelaksanaan program review, baik pemerintah Kelurahan Guosari maupun Sriharjo, kemudian menindaklanjuti dengan pembuatan aturan di tingkat kelurahan tentang pelaksanaan program review. Dan kemudian pada tahun 2023, program review ini kembali dilakukan secara sungguhan di 2 kelurahan tersebut. Saya yang memperkenalkan program review yang suatu metode untuk mengevaluasi program pemerintah secara terbuka dan berbasis masyarakat kepada Indonesia yang secara resmi tahun 2012. Kalau tahun lalu dilaksanakan dalam bentuk masih uji coba, tapi tahun ini dilaksanakan dengan PB Kelurahan sendiri, dengan panitia pelaksana dibentuk oleh Kelurahan sendiri. Jadi penyelenggaranya secara penuh dilakukan oleh Kelurahan sendiri. Itu yang luar biasa memang. Dan tahun ini juga akan dievaluasi 2 program pemerintah. Pelaksanaan program review di tahun 2023 mendapat sambutan positif dan memperlihatkan antusias yang tinggi dari masyarakat untuk mengikuti program review ini. Acara diskusi program review ini dipimpin oleh seorang moderator. 5 tahapan penting dalam kegiatan diskusi program review ini meliputi pemaparan program pembangunan kelurahan yang dipilih untuk direview oleh pengampu program. Diskusi atas program yang direview antara evaluator dan pengampu program. Diskusi antara warga penilai dan pengampu program. Penentuan keberlangsungan program oleh warga penilai dalam lembar evaluasi program. Penghitungan skor dan pengumuman hasil penilaian atas keberlangsungan program yang direview. Tentu ini menjadi komitmen kami Kelurahan Guosari untuk melanjutkan program yang telah diuji cobakan di tahun 2022. Kita laksanakan di tahun 2023 ini. Komitmen yang pertama kita wujudkan dengan penganggaran yang kita tuangkan di alokasi pendapatan belanja Kelurahan Guosari tahun 2023. Komitmen yang kedua kita tuangkan dalam peraturan Kelurahan Guosari tentang penyelenggaraan program review. Ini menjadi komitmen bersama antara pemerintah kelurahan dengan warga masyarakat dengan badan permusyawaratan kelurahan, sehingga program review ini tetap bisa berlangsung dengan support anggaran dari APBK dan regulasi dari peraturan kelurahan.
Di program pemberian ayam petelur atau ayam kube sebanyak 4 ayam betina dan 1 ayam jantan beserta kandangnya dan 1 paket atau sejumlah pakan untuk 20 ibu hamil berisiko tinggi untuk tahun 2022. Kenapa kok harus melihara ayam? Padahal dengan uang 585.000, satu butir telur harganya berapa? Jadi ibu hamil ini repot sekali. Sudah ngurusin hamilnya beresiko, masih ngurusin ayamnya, gitu. Ada yang mati di sana. Itulah. Padahal cuma mau makan telurnya gitu. Repot sekali. Tadi kalau saya apakah program ini salah apa tidak salah? Sebenarnya niatnya betul. Cuman tadi analisis masalah saya bilang tidak salah. Yang mungkin yang perlu diperbaiki adalah analisis potensi pemberdayaan masyarakat dan analisis potensi pangan lokal. Jadi bisa kita sampaikan warga 30 warga yang menyampaikan evaluasinya, program sudah baik ada 3 orang, programnya tetap tapi perlu diperbaiki ada 23 orang, program sebaiknya dihentikan ada 4 orang yang menyampaikan evaluasinya. Untuk yang menyatakan bahwa program perlu diperbaiki, catatannya adalah penambahan indikator kinerja program utama. Kemudian program bisa diganti dengan program kerja berupa program perbaikan gizi balita buruk atau perbaikan gizi masyarakat usia lanjut. Artinya ini ada usulan perubahan bentuk programnya. Kemudian untuk yang catatan yang program sebaiknya dihentikan, yang alasannya dalam catatan warga penilai perlu analisis potensi pemberdayaan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini saya kira bisa menjadi catatan-catatan yang nanti menjadi bahan pertimbangan dari pemerintahan Kelurahan Gosari. Sudah numpuk jadwalnya pengambilan, tidak ada armada yang ngambil. Saya selaku agen Wiroyudan pasti dan selalu mendapatkan komplain tersebut. Pas armada rusak, mau tidak mau kalau tidak ada gantinya kita tidak bisa ambil. Itu pertama. Kedua, kalau ada penumpukan sampah, nah kita ingin sampah itu tidak numpuk di lokasi, jadi kita perlambat sampah masuk. Itu salah satu solusi bagi kami ya untuk menyelesaikan sampah di sumbernya. Karena kalau sampah sudah masuk dan ditumpuk menggunung, yang bekerja pun akhirnya jadi males. Sampahnya sudah campur dan sudah menumpuk karena penyelesaian sampahnya tidak secepat kedatangan sampahnya. Saya mengharapkan sekali kalau untuk program Gosari ini bisa membeli sampah yang dari bank sampah dusun, terus mengedukasi masyarakat. Jadi memberlakukan skema insentif dan disinsentif itu menjadi salah satu cara untuk mendorong perubahan perilaku. Total 30, tetapi yang bisa dibaca atau dinilai hanya 29 karena ada 1 yang tanpa ada evaluasi atau penilaian. Ini adalah program yang menjadi salah satu-satunya program di Indonesia di luar pemerintahan Jepang yang melibatkan aspirasi masyarakat untuk mereview, untuk melakukan monef apakah program Kelurahan Desa Gosari sudah tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran. Ini berpotensi sebenarnya untuk menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal di mana warga desa itu terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan yang ada di desa, penentuan kebijakan, perencanaan, termasuk juga evaluasi atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah kelurahan. Diharapkan tahun-tahun ke depan program Revo seperti ini diadakan kembali supaya pemerintah Gosari semakin maju ke depannya. Program review ini sebenarnya butuh kekuatan bersama karena kalau sering kita ibaratkan kita akan di roasting oleh warga. Namun hal ini menjadi satu hal yang menarik kenapa ini kita perjuangkan, kita laksanakan karena kami meyakini bahwa
dalam membangun sebuah desa, sebuah kemandirian desa, kemajuan desa, itu tidak bisa terlepas dari peran serta warga masyarakat. Partisipasi masyarakat di dalam program review yang kedua di tahun ini di Kelurahan Sriharjo luar biasa. Warga yang hadir, warga penilai yang hadir memberikan masukan, tidak hanya diam, tetapi mereka juga memberikan masukan-masukan yang berarti, di samping juga mereka memberikan masukan secara tertulis. Dan ini juga masukannya juga luar biasa. Yang membedakan program pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama kemarin itu kan masih uji coba. Kalau yang ini memang sudah program review sungguhan ya. Kemudian yang menjalankan ataupun yang melaksanakan program review di tahun ini adalah Bamuskat. Bukan dari pemerintah kelurahan. Panitia, kemudian konsep dan seterusnya ini ada di teman-teman Bamuskat. Termasuk juga proses untuk memilih warga penilai secara acak itu dilakukan oleh Bamuskat. Kita malam ini luar biasa, saya berkesempatan bisa hadir bersama dengan panjenengan untuk melakukan program review. Mengapa harus Rikeminut yang dikembangkan lebih dulu oleh pemerintah Kelurahan Sriharjo? Dari beberapa data, Rikeminut memiliki potensi yang besar terkait dengan bentang alam, sungai, gunung, sawah yang masih natural, dan bentang budaya, tradisi, dan kesenian lokal turun-temurun untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata. Kemudian realisasi program itu terbangun pendopo lengkap, papan daftar menu, koin untuk transaksi, booth display, tempat cuci tangan, MCK, dan fasilitas penunjang kasir. Dan kendalanya ada beberapa, yaitu sekarang karena pengunjung sepi, ada sekitar 2 kios yang eksis. Apakah ada program-program tertentu yang sudah dilakukan BUMDes ataupun pemerintah desa untuk membuat program di Rikeminut ini gitu? Karena ketika ada program kan orang datang ke situ terus bisa lebih mengenal lagi. Saya lihat Rikeminut itu sekarang seperti cuman background. Kita sebagai wisatawan nggak bisa merasa masuk ke alamnya. Jadi harapan saya itu kalau bisa kita buat rute jalan kaki nanti dengan akhirnya itu atau titik finishnya itu di food court. Memang benar kata Bapak dari evaluator tadi. Kalau kreativitas kita berhenti, kalau jiwa berjuang kita sudah selesai itu pariwisata. Pernah dulu tuh banyak sekali datang cuma mau foto ya. Oh piye Watu Putih kepiye, terus tulisan landmark Sriharjo kepiye. Itu rata-rata memang wisata selfie itu rata-rata seperti itu. Jangan ragukan kita Bu. Oh. Untuk hasil rekapitulasi pengelolaan food court Rikeminut, warga penilai yang hadir adalah 28. Kemudian yang memilih nomor 4 yaitu program sudah baik, tidak perlu diubah. Kemudian yang memilih nomor 2 ada 24, program perlu diperbaiki dengan metode pelaksanaan maupun anggaran dan lain-lain. Jika ini akan menjadi program tahunan gitu, alangkah lebih baiknya jika kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan itu disampaikan ke masyarakat, ke warga lebih awal gitu. Jadi nanti ketika misalnya seperti kemarin kita diminta memberikan ambeng begitu ya. Per RT berapa Mbak? Lupa. Per RT 20. Per RT 20 sedangkan anggaran yang diberikan jauh dari Hari Jadi Kelurahan Sriharjo ini kami putuskan untuk selalu ada kegiatan di setiap tahunnya karena salah satunya adalah untuk mengenang sejarah lahirnya terbentuknya Kelurahan Sriharjo. Terjadi rebutan ingkung dan itu banyak yang membuat ingkung pulang nggak bawa ingkung. Nah ini antisipasi untuk tahun depan juga bagaimana? Kita akan merekomendasikan panitia satu hari itu cuma satu kegiatan biar panitia secara persiapan itu
tidak kemerungsung. Kemarin yang Genduri belum selesai sudah menyiapkan sini yang wayangan. Jadi kita berlari sakat-sakat membutuhkan tenaga ekstra kayak gitu. Anda puas, kami lemas. Ini saya kira yang ditangkap. Jadi penonton puas, warga puas, panitianya lemas. Salah satu solusinya adalah dengan merekrut anak-anak muda yang mereka kita berikan pengalaman untuk mengelola suatu event. Baik, untuk hasil rekapitulasi penilaian warga penilai terkait dengan fasilitasi peringatan Hari Jadi Kelurahan Sidoarjo, hasilnya untuk warga penilai yang hadir 28, kemudian yang memilih nomor 1, program sudah baik, tidak perlu diubah, adalah jumlahnya 5. Kemudian yang memilih nomor 2, program perlu diperbaiki, baik dengan metode pelaksanaannya maupun anggaran dan lain-lain, sebanyak 23 suara. Proses review ini menurut saya seru ya Mas ya. Kita sebagai warga lokal biasa diberikan tempat yang luar biasa seperti ini, dan kita dibimbing untuk memberikan kritikan ataupun masukan kepada pemerintah desa. Memang ini yang saya harapkan gitu ya. Jadi saya memang ingin setiap program di wilayah Sidoarjo itu dinilai. Pelaksanaan program review di 2 kelurahan di Indonesia ini akan menjadi momentum penting menguatnya proses demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan pemerintah, sekaligus menjadi momentum bagi Japan Initiative untuk terus mendorong dan menyebarluaskan metode program review yang berbasis partisipasi masyarakat ke Asia dan dunia. Momentum yang kecil akan menggerakkan dunia secara besar. Bapeda Kabupaten Bantul menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kelurahan Guosari dan Sriharjo yang dalam 2 hari ini telah berhasil untuk melaksanakan program review untuk tahun kedua. Kami berharap semoga pelaksanaan program review dapat diadopsi di semua kelurahan yang ada di Kabupaten Bantul, terutama dalam hal untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Japan Inisiatif akan berusaha juga agar diperkenalkan program review ini selain daripada di tingkat desa, tetapi di kabupaten kota maupun di provinsi dan di pemerintah pusat juga, agar dijadikan suatu referensi untuk membentuk masyarakat yang lebih demokratis dan mau menyebarluaskan lagi ke negara lain juga. Dan untuk itu kami terus akan berusaha juga.